Seksio sesarea pada pasien penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu muncul dari respon kekebalan yang sifatnya patologik dari tubuh terhadap zat dan jaringan, biasanya itu hadir dalam tubuh. Ya, dengan kata lain, terjadi kesalahan sistem kekebalan pada beberapa bagian dari tubuh dan menyerang sel itu sendiri. Hal ini bisa melibatkan organ tertentu atau melibatkan jaringan tertentu di tempat yang berbeda. Teori yang paling banyak diterima mengajukan bahwa proses autoimunitas itu disebabkan oleh karena kegagalan regulasi normal dari sistem imun, yakni yang terdiri dari banyak sel-sel imunitas yang mengenali self antigen, akan tetapi normalnya mengalami supresi fungsi. Kelompok penyakit itu dipengaruhi oleh faktor gen, lingkungan, usia, jenis kelamin, dan status reproduksi. Rasio perempuan banding laki-laki itu 3-4:1. Ya. Efek kehamilan pada penyakit autoimun sudah berperan pada peningkatan imunitas humoral secara relatif dan penurunan imunitas seluler. Penderita penyakit autoimun biasanya mendapatkan terapi imunosupresan yang menurunkan respon kekebalan tubuh. Penyakit autoimun yang dibahas pada materi kali ini adalah lupus erythematosa sistemik atau SLE, sindrom rheumatoid ankylosing spondylitis, polimiositis, dan dermatomiosis. Kemudian miastenia gravis, idiopatik trombositopenik purpura atau ITP, anemia hemolitik autoimun. Masuk ke bab sistemik lupus erythematosus ya. Jadi penyakit autoimun yang bersifat kronik dan inflamasi itu bisa terjadi pada multi organ seperti jantung, sendi, kulit, paru-paru, pembuluh darah, hati, ginjal, dan sistem saraf. Perjalanan penyakit tidak bisa diprediksi dengan periode sakit atau flare bergantian dengan remisi. Penyakit ini terjadi 9 kali lebih sering pada wanita dibandingkan dengan pria dan kebanyakan menyerang usia yang produktif, yakni usia 15 sampai dengan 50 tahun dengan insiden tertinggi yakni pada usia 30 tahun dan juga lebih sering terjadi pada orang-orang keturunan non-Eropa. Kompleks antigen antibodi dibentuk sebagai respon inflamasi sekunder. Selama kehamilan, manifestasi klinik yang paling umum terjadi mencakup atralgia, kemudian demam, lesi kulit, dan penyakit ginjal. Diagnosis SLE ditegakkan melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik, serta penunjang diagnosis yang cermat sebab manifestasi SLE sangat luas dan seringkali mirip dengan penyakit lainnya. American College of Rheumatology atau ACR pada tahun 1982 mengajukan 11 kriteria untuk klasifikasi SLE, yang mana apabila didapatkan 4 kriteria saja, maka diagnosis SLE itu sudah bisa ditegakkan. Nah, kriteria tersebut meliputi yang pertama adalah ruam malar, kemudian yang kedua ruam diskoid, yang ketiga fotosensitivitas, kemudian yang keempat ulserasi di mulut atau nasofaring, yang kelima artritis, 6 serositis yakni pleuritis atau perikarditis, kemudian yang ketujuh kelainan ginjal, proteinuria persisten lebih dari 0,5 gram per hari. Yang kedelapan, kelainan neurologik neurologik yakni kejang-kejang atau psikosis. Yang kesembilan, kelainan hematologik yakni anemia hemolitik, leukopenia, limfopenia atau trombositopenia. Yang kesepuluh, kelainan imunologik yakni sel positif atau anti-DNA positif atau anti-SM positif atau tes serologik untuk sifilis yang positif palsu.
Yang ke-11 antibodi antinuklear ANA, antinuklear antibody positif. Masuk ke bab pengaruh kehamilan pada sistemik lupus erythematosus. SLE dengan kehamilan itu seharusnya dipandang sebagai kehamilan yang berisiko tinggi, sehingga haruslah dilakukan pengawasan yang ketat selama kehamilan dan juga pada masa nifas. Persalinan prematur terjadi hampir mencapai sampai dengan 50% pada penderita SLE, preeklamsia, ruptur prematur dari membran. Pertumbuhan janin itu terhambat, terjadi hampir 32% ibu dengan SLE. Antibodi antifosfolipid, penyakit ginjal, preeklamsia, dan penyakit jantung. Masuk ke bab manajemen anestesi. Nah, perencanaan anestesi itu tergantung pada keparahan penyakit dan keterlibatan organ yang luas. Pemeriksaan jantung dan paru-paru yang komprehensif itu wajib dilakukan. Secara keseluruhan pada 20 sampai dengan 30% kehamilan dengan SLE terjadi komplikasi pregnancy induced hypertension atau PIH. Penyebabnya belum diketahui, akan tetapi mungkin didasari oleh penyakit ginjal yang merupakan suatu faktor yang berhubungan dengan PIH dan pemakaian kortikosteroid dosis tinggi, yakni lebih dari 30 mg prednison selama kehamilan. Anestesi regional, SAB atau epidural, merupakan pilihan yang baik apabila tidak ada tanda-tanda koagulopati dan trombositopeni. Masuk ke bab antiposfolipid syndrome atau APS. Antiposfolipid syndrome merupakan suatu keadaan autoimun yang ditandai dengan adanya produksi antibodi antiposfolipid dalam kadar sedang hingga tinggi yang menyerang secara langsung membran fosfolipid yang mengikat protein plasma. Gambaran klinis yang dapat ditemukan adalah seperti hiperkoagulasi atau trombosis, yakni vena ataupun arteri termasuk stroke, trombositopenia autoimun, dan abortus berulang. Kemungkinan terjadinya APS itu lebih sering pada penderita yakni dengan penyakit autoimun seperti SLE, disebut APS sekunder. Akan tetapi bisa pula terjadi pada wanita yang tidak memiliki penyakit autoimun atau APS primer. Baik, masuk ke bab kriteria yang menjadi kriteria klinis untuk sindroma antiposfolipid. Ya, jadi kriteria diagnostik itu bisa ditemukan satu atau bahkan lebih ya. Jadi yang pertama itu trombosis vena atau arteri, yang kedua abortus berulang, yang ketiga persalinan prematur yakni kurang dari 34 minggu yang berkaitan dengan preeklamsia atau PJT. Nah, gambaran klinis yang lain itu bisa yang pertama, trombositopenia dan anemia hemolitik. Yang kedua, livedoreticularis. Yang ketiga, gangguan di otak, khususnya epilepsi, infak otak, korea, dan migrain. Yang keempat, penyakit katup jantung, khususnya katup mitral. Yang kelima, hipertensi. 6, hipertensi pulmonal. Dan yang ketujuh, ulkus di tungkai bawah. Masuk ke bab efek kehamilan pada APS. Nah, mekanisme terjadinya trombositosis itu belumlah jelas. Beberapa teori mencakup penurunan aktivitas plasminogen, peningkatan agregasi platelet, inhibisi prostasiklin dan protein C, dan juga peningkatan aktivitas faktor 8. Komplikasi medis yang paling serius dari APS itu adalah trombosis vena yakni 70% dan arteri. Ya, umumnya trombosis ekstremitas bawah, selanjutnya infak cerebri